Renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 23 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami sehingga pekerjaan Injil menjadi efektif. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Grace Silitonga. Kepada Saudari Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara. Renungan malam kita hari ini berjudul Pekerjaan Manusia Menjadi Efektif oleh Roh. Ayatnya terdapat dalam Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Janji tentang karunia Roh Kudus tidak dipahami sebagaimana mestinya. Hak istimewa yang akan dinikmati melalui penerimaannya tidak dihargai sebagaimana mestinya. Allah menghendaki agar gerejanya berpegang teguh pada janji-janjinya dengan iman dan memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong mereka di setiap tempat. Ia meyakinkan kita bahwa Ia lebih bersedia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya daripada orang tua yang memberikan hadiah yang baik kepada anak-anak mereka. Karena setiap orang dapat memperoleh urapan sorgawi. Tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. 1 Yohanes 2 ayat 27. Dan tidak ada alasan untuk menghindari tanggung jawab. Tidak ada tugas yang tidak diterima, tidak ada kewajiban yang dihindari. Kristus sendiri adalah kuasa pembaruan yang bekerja di dalam dan melalui setiap prajurit melalui perantaraan Roh Kudus. Efisiensi Roh Allah akan membuat semua pekerja-pekerja efektif yang bersedia tunduk pada bimbingannya. Allah sedang bekerja atas setiap pikiran yang terbuka untuk menerima kesan-kesan dari Roh Kudus-Nya. Dia sedang mengutus para utusan agar mereka dapat memberikan peringatan di setiap tempat. Allah sedang menguji pengabdian dari gereja-gerejanya dan kemauan mereka untuk menuruti bimbingan Roh. Pengetahuan harus ditingkatkan. Para utusan sorga harus terlihat berlari ke sana kemari, berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk memperingatkan orang-orang tentang penghakiman yang akan datang dan menyampaikan kabar baik tentang keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Standar kebenaran harus ditinggikan. Roh Allah sedang bekerja di hati manusia, dan mereka yang menanggapi pengaruhnya akan menjadi terang di dunia. Di mana-mana mereka terlihat pergi untuk menyampaikan kepada orang lain terang yang telah mereka terima, seperti yang mereka lakukan setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan saat mereka membiarkan terang mereka bersinar, mereka menerima semakin banyak kuasa Roh. Bumi diterangi dengan kemuliaan Allah. Dikutip dari Australasian Union Conference Record 1 April tahun 1898. Demikian bacaan renungan malam kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Grace. Tuhan Yesus memberkati. Judul renungan malam ini adalah Pekerjaan Manusia Menjadi Efektif oleh Roh. Agar kita memahami renungan ini dengan baik, mari kita uraikan judul ini satu persatu, sehingga jelas apa yang dimaksudkan dalam renungan malam hari ini. Yang pertama,
adalah pekerjaan. Pekerjaan apa yang dimaksudkan? Pekerjaan yang dimaksudkan adalah pekerjaan memperingatkan penghakiman kepada manusia di semua tempat. Yang kedua, siapa yang dimaksudkan manusia? Tentunya pekabar atau utusan. Nomor 3, apa yang dimaksudkan dengan efektif? Sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, efektif adalah dapat membawa hasil atau berhasil guna. Dengan demikian menjadi efektif adalah berhasil mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Yang keempat, oleh roh. Roh apa yang dimaksudkan? Roh yang dimaksud adalah Roh Kudus. Jadi, pekerjaan memperingatkan manusia di semua tempat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan adalah Roh Kudus. Renungan malam ini dalam You Shall Receive Power, halaman 183, paragraf 3 berkata, Allah sedang menguji pengabdian dari gereja-gerejanya dan kemauan mereka untuk menuruti bimbingan roh. Pengetahuan harus ditingkatkan. Para utusan sorga harus terlihat berlari ke sana kemari, berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk memperingatkan orang-orang tentang penghakiman yang akan datang dan menyampaikan kabar baik tentang keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Standar kebenaran harus ditinggikan. Dalam tulisan di atas disebutkan penghakiman. Penghakiman apa yang dimaksud? Penghakiman yang dimaksud adalah sebagaimana tertulis dalam Alkitab Wahyu 14 ayat 7. Pekabaran ini disebutkan juga sebagai pekabaran malaikat pertama. Mari kita baca Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran inilah yang kita sampaikan kepada semua orang. Siapa yang menyampaikannya sebagai peringatan? Tentunya manusia, sebagai alat komunikasi dari suara Allah ini kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang menyatakan diri umat-umat yang sisa atau the remnant. Peringatan penghakiman akan tiba di mana manusia menyembah Allah satu-satunya yang benar melalui anaknya Yesus Kristus. Sebab melalui Yesuslah kita datang kepada Bapa untuk memperoleh keselamatan dan tidak ada jalan lain. Tentang pekabaran ini sebagai bagian dari pekabaran 3 malaikat dapat saudara dan saudari baca di dalam Wahyu 14 ayat 8 sampai 13. Pekabaran malaikat pertama ini berhasil mencapai tujuannya oleh Roh Kudus. Kita bertanya, apa itu Roh Kudus dan roh siapa yang dimaksudkan? Roh Nubuat berkata di dalam 14 manuskrip rilis halaman 34 paragraf 3, Roh Kudus adalah Roh Kristus dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Selanjutnya di dalam Signs of the Times tanggal 23 November tahun 1891 paragraf pertama, Roh Ilahi yang dijanjikan penebus dunia untuk dikirim adalah kehadiran dan kuasa Allah. Lebih lanjut, kita baca di dalam buku The Desire of Ages, halaman 671, paragraf 2. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaat. Oleh sebab itu, di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Yesus Kristus yang kita terima melalui iman kita. Dengan menerima Roh Yesus, itu artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Roh Yesus itulah kuasa yang memampukan kita untuk mencapai tujuan pekabaran 3 malaikat tersebut. Sebab Roh Nubuat berkata di dalam Our High Calling, halaman 76, paragraf 5,
Tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus. Tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman. Dan dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Selanjutnya, di dalam menjadi putra dan putri Allah, halaman 34, paragraf 4. Selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Sering sebagai pelajar Alkitab, bingung dengan kata Roh Allah dan Roh Kristus. Apakah memiliki Kristus atau Roh Kristus sama dengan memiliki Roh Allah? Tulisan Roh Nubuat berikut ini di dalam Advent Review and Sabbath Herald, volume 70, nomor 28, tanggal 11 Juli tahun 1893 berkata, memiliki Kristus di dalam hati dan memiliki Roh Allah adalah sama. Dan memiliki Roh adalah untuk memiliki kehidupan Kristus. Karena Roh adalah hidup karena kebenaran. Itu adalah roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa pekerjaan Injil memperingatkan tentang penghakiman dan kabar baik tentang keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat, menjadi efektif atau berhasil mencapai tujuannya hanyalah oleh kuasa Roh Kristus. Bukan oleh kuasa roh yang lain, ataupun oknum lain, atau penolong yang lain selain Yesus. Tentang penolong atau penghibur dalam bahasa Inggris disebut comforter. Siapa sebenarnya penolong ini? Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Ini adalah perkataan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apakah karena ada kata-kata penolong yang lain atau another comforter, kita langsung menyimpulkan ataupun menyatakan bahwa penolong yang lain tersebut adalah di luar Yesus karena ada kata lain? Jika benar penolong itu adalah oknum lain, mengapa Yesus mengatakan, aku menyertai kamu selama-lamanya? Roh Nubuat membantu kita dan memberikan penjelasan di dalam renungan malam, Ye shall receive power, halaman 130, paragraf 5 dan 6. Tidak ada penghibur seperti Kristus, lembut dan benar. Dia dijamah dengan perasaan kelemahan-kelemahan kita. Rohnya berbicara kepada hati. Pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang mengetahui kehadiran roh ini mengungkapkan buah-buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, dan iman. Jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksud adalah Roh Yesus Kristus. Melalui rohnya lah kita dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Mengapa sekarang pekabaran memperingati ataupun memperingatkan penghakiman dan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus ini kelihatannya redup dan melemah, bahkan hampir mati? Alasannya adalah karena gereja lemah dan hampir mati. Roh Nubuat berkata, alasan mengapa gereja-gereja yang lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk menanggung atas jiwa-jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah kamu di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara dan saudari sekalian, terimalah kuasa Allah. Terimalah Roh Yesus dalam hati dengan iman. Saudara-saudari dan saya akan berjalan di dalam tuntunan Yesus. Sehingga kita bisa memperingati ataupun memperingatkan orang-orang dalam kegelapan supaya datang menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Roh Nubuat lebih lanjut berkata di dalam Reflecting Christ, halaman 22, paragraf 4. Kuasa Allah yang mengubah harus ada di dalam hati kita. Kita harus mempelajari kehidupan Kristus dan meniru pola ilahi. Kita harus merenungkan
kesempurnaan karakternya dan diubahkan ke dalam gambarnya. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali keinginannya ditawan oleh keinginan Kristus. Bila mana pekerjaan Injil ini efektif atau berhasil mencapai tujuan, marilah kita berjalan dan tetap dalam Yesus Kristus melalui Roh-Nya. Karena Yesus adalah pengharapan kemuliaan, sebagaimana ayat penutup di dalam Kolose 1 ayat 7. Rasul Paulus berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tetapi versi King James berkata, which is Christ in you, the hope of glory. Di mana Kristus berada di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Marilah kita sama-sama dengan tekun berdoa memohon agar supaya Allah Bapa mengaruniakan roh anaknya tinggal di dalam hati kita dan kita terima dengan iman. Sehingga pekabaran 3 malaikat dapat tersebar ke semua orang, memperingatkan akan orang-orang akan dosa-dosanya, datang kepada Yesus untuk bertobat, kemudian akan dibenarkan dan disucikan. Setelah kita disucikan, inilah merupakan pengharapan bagi kita untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali, dan kita akan diangkat bersama-sama ke awan-awan, bertemu dengan Yesus, dan juga bertemu dengan Allah Bapa. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga dengan berdiamnya Roh Yesus dalam hidup kami, pekerjaan Injil memperingatkan tentang penghakiman dan kabar baik keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus menjadi efektif atau berhasil mencapai tujuan. Kami manusia yang lemah, banyak dosa dan pelanggaran. Kasihanilah kami ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.